Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mempelajari tentang modul ke-7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Adapun caranya, kebersihan diri itu adalah dengan mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Ini biasanya itu kegiatan atau perilaku mencuci tangan dengan sabun kelihatannya mudah, kegiatannya mudah, akan tetapi banyak ibu-ibu yang lupa sehingga ya tidak betul dalam mencuci tangannya dengan baik. Padahal mencuci tangan dengan baik itu yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan sabun dengan pada air mengalir, dan manfaatnya itu banyak sekali ya, terutama untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada pada tangan kita yang nempel. Kebiasaan ibu-ibu mencuci tangan itu biasanya tidak pakai sabun, dan perlu diketahui bahwa mencuci tangan tidak memakai sabun pada air yang mengalir itu, walaupun kelihatannya bersih, tangannya tidak bau, tetapi kuman-kumannya itu masih nempel di tangan ibu-ibu, sehingga jika ibu-ibu memberi makan kepada anak balitanya, maka kuman ini akan masuk kepada anak kita, sehingga anak kita akan sakit, terutama itu adalah sakit diare. Sakit diare atau mencret-mencret ini kalau tidak ditangani secara serius akan mengakibatkan sakit berikutnya, dan pada kondisi tertentu dia akan terjadi stunting atau ketinggian perkembangan tubuh dari anak tersebut tidak sesuai dengan kebiasaannya, bahkan lebih pendek. Nah, inilah stunting. Jadi stunting itu bukan diakibatkan hanya bukan kekurangan gizi saja ibu-ibu, bukan hanya kekurangan makan, bukan karena kekurangan sayuran, tetapi dari kebersihan diri ibu, terutama mencuci tangan itu ya, makanya mencuci tangan yang bersih, yang benar itu harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kita lihat sih caranya, Bu, untuk mencuci tangan dengan bersih itu seperti ini, Bu ya. Pertama kita lihat dulu nih ya, tuh ya, gosok-gosok, kemudian setelah gosok-gosok tangannya dimasukkan ke jari masing-masing tuh, terus ya, nah ini pada air yang mengalir dan pakai sabun ya. Kemudian setelah dalamnya selesai, beralih ke belakangnya, kita gosok-gosok. Terus setelah kita gosok-gosok belakang, tangan satunya. Nah, kemudian setelah depan belakang sudah semua, jarinya ya, jari kita gosok. Nah, satunya lagi kita gosok. Nah, setelah selesai semua, lengannya kita gosok ya. Nah, satunya kita gosok. Nah, ini cara mencuci tangan yang benar ya. Jadi kalau misalkan hanya mencuci tangan dengan air yang mengalir saja, tidak pakai sabun, berarti kuman-kuman itu akan menempel kepada tangan kita, tidak bakal hilang. Nah, ketika kita memberi makan bayi kita yang masih kecil, tangan kita ada kumannya, otomatis akan tertelan oleh anak kita, akhirnya sakit diare. Mending kalau ketulungan langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit akan terjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Kalau sudah kekurangan cairan bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu hati-hati dalam menjaga kebersihan diri, terutama mencuci tangan dengan sabun. Nah, selain daripada itu, ibu-ibu juga ketika BAB harus pada jamban. Ibu-ibu udah punya jamban belum nih? Udah. Yang benar. Udah, Pak. Karena yang jamban itu penting. penting sekali ya. Jamban yang sehat, yang bermanfaat, kira-kira dalam satu keluarga itu bisa menjaga kebersihan lingkungan.
Nah, terutama jamban yang bersih yang sehat itu yang bagaimana? Satu, nah, karena ada kriterianya. Ya, jamban sehat itu, jamban bersih itu ada kriteria. Satu, ruangannya tidak pengap, tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar. Kemudian yang kedua ada ventilasi, tidak perlu banyak lahan, cukup dengan ya hanya sebeberapa lah gitu. Yang penting kedap udara, tidak kedap udara, ada sirkulasi udara keluar masuk. Ya, ada ventilasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lantai jangan rata. Lantai tidak ada air yang menggenang, artinya harus menjorok. Nah, ketika air kita ada di dalamnya, air itu akan keluar dengan cepat dan jamban itu akan kering. Ya, jadi tidak ada genangan air di jamban, itu yang kedua. Yang ketiga, tinjanya tidak kelihatan. Nah, kalau kita punya WC di rumah, punya jamban di rumah, kemudian BAB dan tinjanya kelihatan, berarti jambannya kurang sehat, harus diperbaiki. Ya. Nah, itu di rumah kira-kira jambannya seperti itu tidak, Ibu? Iya, Pak. Ya, saya harapkan semuanya kira-kira seperti itu, walaupun ya yang sesederhana mungkin, yang penting kita punya jamban. Jangan BAB di sawah, jangan BAB di kebun, jangan BAB di sungai. Enak ya pas Ya, karena itu akan mencemari lingkungan, ibu-ibu perlu ketahui itu. Ya, jadi jangan BAB di sungai, jangan BAB di kebun, jangan BAB di sawah. Ini yang kebiasaan buruk. Iya Pak. Karena itu akan mencemari lingkungan itu. Ya, yang tentu akan kembali kepada kita, ya, terutama kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita itu akan bermain di kebun, akan bermain di sawah, akan bermain di sungai. Kalau kita BAB-nya di sungai, dia akan terkena kuman yang kita sebarkan melalui kotoran atau tinja yang kita sembarangan BAB-nya. Itu. Nah, berikutnya itu bukan hanya itu saja. Ya, di dalam ruangan jamban itu harus tidak ada serangga, kecoa dan lain-lain, itu harus tidak ada. Ya. Nah, kemudian kita setiap kali setelah BAB harus membersihkan jamban tersebut kira-kira sehat. Jangan lupa ketika kita habis BAB, kita siram, kita bersihkan. Siapapun yang menggunakan jamban tersebut harus seperti itu, sehingga jamban yang kita gunakan betul-betul bersih, betul-betul bermanfaat kepada diri kita, kepada keluarga, dan pada akhirnya bisa mencegah penyakit yang masuk pada anak-anak kita, yang pada akhirnya bisa mencegah yang namanya kerdil atau stunting. Ya, barangkali itu saja ibu-ibu yang perlu saya sampaikan, dan nanti kita praktek bersama-sama ya, bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Karena setelah saya praktekkan, saya belum tahu nanti melihat tangannya ibu bagaimana cara mencucinya. Ya, nanti ibu-ibu ini akan saya lihat prakteknya satu orang saja. Saya lihat bersama-sama, nanti ikut bersama-sama ikut melihat bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Itu saja, dan mari kita ikuti melihat praktek mencuci tangan yang baik dan melihat bagaimana kondisi jamban yang sehat. Itu saja, dan mari kita bersama-sama melihat prakteknya. Ya, mari kita bersama-sama melihat bagaimana cara mempraktekkan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir yang bersih. Kita lihat mau praktek bagaimana cara mencuci tangan dengan baik. Silakan Ibu untuk ini sabunnya, kemudian air mengalirnya ini. Silakan mempraktekkan bagaimana. Ya, kocok-kocok dalamnya dulu ya Bu. Ya, pakai sabun, ya, pakai sabun. Nah, itu ya. Terus ya,
belakangnya gosok belakangnya. Nah ya, kemudian tangan satunya, kemudian jarinya. Bagaimana jarinya? Ini seperti ini ya. Kemudian setelah itu lengannya. Ya, nah itu berarti cara mencuci tangan yang baik dan bersih, karena ada sabun, ada air yang mengalir, dan ada gerakan-gerakan yang bisa menghilangkan kuman-kuman yang ada pada tangan. Nah, kira-kira ibu-ibu semuanya nanti dipraktekkan di rumahnya kalau mencuci tangan seperti ini semuanya ya Bu. Ya. Ya, barangkali itu. Dan untuk melihat bagaimana contoh WC yang atau jamban yang sehat itu, ya kita bisa lihat bersama-sama. Ya, ini Bu, lihat sini. Ya, tuh. Nah, ini nggak ada ventilasi, nggak ada genangan air, kemudian tinja juga nggak kelihatan, tidak ada kecoa ataupun binatang-binatang yang lainnya. Ini sebelah sini juga ventilasi, sebelah sana juga ventilasi, udara sehingga itu keluar, tidak ada yang di dalam. Binatang kecil juga tidak ada, jauh dengan sumber air dan sebagainya. Ya, barangkali untuk sementara itu saja, dan saya akhiri simulasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. PKH hebat.